Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, hai orang beriman, jangan campuri istrimu pada saat kamu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Kita bersyukur kepada Allah, salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian singkat kita kali ini adalah keutamaan i'tikaf. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW semenjak ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah melakukan sebuah amal yang istimewa. Amal istimewa ini dilakukan oleh Rasulullah tiap bulan Ramadan tanpa pernah absen sekalipun. Jadi dari awal diwajibkannya Ramadan, Rasul telah melakukan ibadah ini sampai akhir hayat hidup beliau. Apa itu? Yaitu Rasul selalu melakukan ibadah yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 10 hari akhir Ramadan. Dari berbagai riwayat yang sahih, Rasul mulai hadir di masjid bersama jamaah, bergabung bersama jamaah mulai pada malam ke-21 bulan Ramadan. Artinya hari ini puasa 20, malamnya adalah malam ke-21. Maka Rasul memulai melakukan i'tikaf. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai akhir Ramadan. Beliau tidak keluar-keluar masjid kecuali hanya untuk dua hal: mengganti wudhu atau pergi ke toilet, kemudian mengambil bekal dari istri beliau Siti Aisyah saat itu. Kaum muslimin berbahagia, i'tikaf adalah ibadah istimewa. Mari kita pahami secara sederhana apa itu i'tikaf. I'tikaf adalah tinggal dan berada di masjid dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dan diam di masjid dengan tujuan semata-mata untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah melakukannya mulai malam ke-21 sampai akhir Ramadan. Seperti saya sampaikan tadi, beliau tidak keluar-keluar masjid kecuali hanya untuk dua hal. Karena itu kaum muslimin berbahagia, bagi kita yang bisa melakukannya tentu akan sangat lebih baik meniru Rasulullah SAW. Tapi kalaupun tidak, separuh pun menurut sebagian ulama itu sudah bisa. Tidak mesti harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang kondisi kita belum memungkinkan, mungkin karena aktivitas kita yang masih belum bisa kita tinggalkan. Sekarang kaum muslimin berbahagia, tentu mungkin akan bertanya, apa dalil i'tikaf itu? Dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah, sesudah penjelasan tentang perintah puasa, 3 ayat sesudah itu ada ayat di tengah-tengahnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Hai orang beriman, jangan campuri istrimu pada saat kamu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Ayat ini sudah menjelaskan tentang i'tikaf, dan i'tikaf itu memang dilakukan hanya di masjid. Dan begitu contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia i'tikaf di rumah, itu bukan i'tikaf namanya. Itu hanya qiyamul lail. Derajatnya berbeda dari i'tikaf. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh istri beliau Siti Aisyah. Siti Aisyah
menyampaikan banyak riwayat hadis tentang ibadah-ibadah Rasul. Apa yang lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka berkaitan dengan ini, ya, Aisyah menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu 10 awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan i'tikaf pada 10 hari akhir Ramadan hingga Allah mewafatkan. Jadi dalam hadis ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan i'tikaf pada 10 hari akhir Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Setidaknya ini 2 dalil yang bisa kita kemukakan pada pengajian singkat ini. Tapi setidaknya dari dalil-dalil ini, ibadah i'tikaf tidak diragukan lagi, selalu dilakukan oleh Rasulullah, dan karena itu masuk dalam kategori ibadah utama dalam bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan ibadah utama? Coba bayangkan, tiap bulan Ramadan Nabi tidak pernah absen sekalipun melakukan i'tikaf. Artinya apa? Selalu tiap Ramadan Rasulullah melaksanakan ibadah i'tikaf. Karena itu sebahagian besar ulama sepakat bahwa hukum i'tikaf itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, dikuatkan untuk kita lakukan. Mungkin jadi pertanyaan, apa yang kita lakukan selama i'tikaf itu? Selama i'tikaf, terutama tujuan kita jelas adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, selain tentu yang wajib-wajib. Lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah. Misalnya apa? Yaitu tadarus Al-Quran, bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan dan khususnya selama i'tikaf kita bisa khatam Al-Quran beberapa kali. Bukankah Al-Quran itu adalah nur, cahaya? Semakin kita baca Al-Quran, hati kita akan semakin bercahaya, semakin diterangi oleh Allah dengan nurnya melalui Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, kita juga bisa melakukan tadabbur Al-Quran. Apa arti tadabbur Al-Quran? Yaitu memahami makna ayat. Pada setiap kita, saya yakin dan percaya, kita punya Al-Quran dan terjemahan. Baca satu ayat dan kemudian baca pula terjemahannya. Baca berulang-ulang sehingga satu ayat itu kita juga faham apa makna ayat yang kita bacakan itu. Ini juga akan membantu menambah kenikmatan kita dalam beragama. Yang ketiga, Rasul juga mengajarkan, ayo kita perbanyak istighfar kepada Allah. Sebagai manusia kita tidak lepas dan tidak luput dari dosa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam dosa. Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita lazimkan membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau sesuai dengan sunnah Rasul, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca juga sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Berzikir kepada Allah. Ada banyak zikir. Misalnya sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, atau tasbih dan zikir subhanallah wa bihamdih. Dan selanjutnya perbanyak juga itu. Yang kelima, mari kita perbanyak berdoa, menyampaikan munajat kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah. Yakinlah, pada setiap kesempatan kita beriktikaf, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya yang sangat luas bagi kita yang hadir pada malam-malam dan pada hari-hari kita melakukan iktikaf itu. Karena itu, keutamaan iktikaf itu jelas. Kalau puasa lebih membersihkan jiwa dari berbagai macam kotoran, sementara iktikaf tujuan pokoknya adalah untuk menerangi hati kita dengan cahaya Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, kita akan merasakan kedekatan itu kepada Allah. Insya Allah dengan itu, sesudah Ramadan kelak, kita akan semakin berlimpah rahmat
dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari karena itu, karena kita 5 hari lagi kurang lebih, insya-Allah nanti hari Minggu kalau saya tidak salah akan mulai masuk malam ke-21. Saya mengajak kita semua, mari kita datangi masjid-masjid di tempat tinggal kita masing-masing untuk melakukan i'tikaf itu. Yakinlah sangat rugi kita hadir dan selalu melaksanakan ibadah puasa tapi tidak tergerak hati kita sedikit pun untuk melakukan i'tikaf. Betapa ruginya kita. Rasulullah tidak pernah absen, kok kita sengaja membiarkan sunnah utama Rasul setiap bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.